Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah masjid syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini tentunya Allah menyayangi kita. Salah satunya dengan dibukakan mata kita setelah kita mengalami kematian, kemudian Allah menghidupkan kita dan menggerakkan hati kita bersama dengan kekuatan kita untuk bisa melangkahkan kaki ini, jiwa ini ke dalam masjid syuhada melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Maka ini sesuatu yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya sehingga dalam kehidupannya dipenuhi keistiqomahan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia membukakan mata sampai dia menutup mata kembali. Sehingga tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan ketika kita membukakan mata ini, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita niatkan sebagai ibadah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Milad Muhammadiyah, maka pimpinan wilayah Muhammadiyah mendatangkan Profesor Dr. Haji Amin Rais di Samarinda di Masjid Ad-Da'wah pada saat itu. Di awal pengajian beliau membuka dengan dua pesan. Sebenarnya sih 4 pesan kalau kita mau satu poin dan poin-poin yang lain, tapi beliau tidak menjelaskan secara detail. Tapi ini bagus untuk kita kaji satu persatu. Beliau mengatakan ada 2 hal yang perlu untuk kita selalu ingat, dan ada 2 hal yang harus wajib untuk kita lupakan. Karena kata beliau, kalau ini dilakukan maka akan menjadikan hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang, dan jauh dari penyakit. Nah, kalau kita kaji lebih jauh. Ada 2 hal yang perlu untuk kita selalu ingat. Dan ada 2 hal yang selalu untuk perlu kita lupakan.
Apa dua hal yang harus selalu kita ingat? Yang pertama adalah ingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa itu. Yang kedua, yang selalu kita ingat adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita. Ini yang harus selalu kita ingat, kebaikan orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya ada dua hal yang perlu untuk kita lupakan. Yang pertama adalah kebalikannya, melupakan kebaikan kita yang sudah kita lakukan kepada orang lain, melupakan kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Yang kedua adalah melupakan kesalahan ataupun kezaliman orang yang pernah menyakiti diri kita. Nah, kalau keempat ini Pak kita lakukan, insya Allah kita selamat dunia akhirat, sehat di dunia. Kita akan bahas satu persatu. Dua hal yang perlu untuk selalu kita ingat. Yang pertama adalah kita akan selalu ingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita mengingatnya untuk kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan bertobat. Karena tidak ada manusia yang tidak luput daripada dosa-dosa, terkhususnya dosa kecil yang kita lakukan. Mungkin pada saat ini kita terbebas dari dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan kita akan selalu teringat, Pak. Maka kita akan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan tadi malam. Dosa apa yang kita lakukan? Maka kita akan mengingat dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan. Kita akan selalu ingat, dan kita memohon ampun kepada Allah, dan Allah tidak akan menutup ampunan itu selama manusia ini untuk datang kepadanya. Kita bisa buka dalam surah Ali Imran, Pak, ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Lakasi, cepati. Nah, bahasa Banjar itu cepat, lakasi, cepati kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan untuk mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma ka minka wala ubali. Hai anak Adam, kata Allah dalam sebuah diskusi, hai anak Adam, sesungguhnya ya bena Adam, innaka ma da'autani, jika engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan pedulikan lagi. Ini hadis qudsi.
Kemudian ya bana Adam lau balagat dunubuka anas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu luar biasa setinggi langit, sumastaghfartani ghafartulaka, dan apabila engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosamu. Luar biasa, Pak. Kemudian ya bena Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, Pak. Sepenuh bumi, kita tidak bisa kita bayangkan dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau tidak menemuiku tanpa menyekutukanku, tidak syirik kepada Allah, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi ini pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surah Az-Zumar juga dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada mereka yang melampaui terhadap diri mereka sendiri, anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah. Apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu maha pengampun atas segala atas dosa-dosa kamu sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang putus asa. Saya sudah banyak maksiat, buat apa saya sholat? Saya sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, buat apa saya berbuat puasa misalkan. Padahal sebenarnya itu ada kutipan dari Gus Baha, itu bagus sekali. Beliau mengatakan sholat itu mudah-mudahan, kata beliau, sholat itu mudah-mudahan mengubah kamu untuk yang tadinya melakukan kemaksiatan bisa berubah menjadi baik. Bukan berarti orang yang sholat itu sudah bebas dari perkara-perkara dosa-dosa kecil maupun besar, tidak. Tapi dengan diharapkannya dengan dosa, dengan kita melaksanakan sholat, kita sering melaksanakan ghibah, satu saat, Pak, dengan sholat yang kita lakukan itu, maka akan menggerakkan hati kita untuk tidak melakukan perkara-perkara dosa itu, Pak, karena sholat tadi yang kita sering lakukan. Kemudian ditutup dengan kematian yang pada saat itu kita sedang melakukan ibadah-ibadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda orang yang ketika dipanggil oleh atasannya mau datang, ya, misalkan saya dipanggil Pak Rusdi, misalkan saya datang, Pak Yasir tolong datang, saya datang walaupun saya ini membawa banyak kesalahan, tapi masih ada nilai baiknya walaupun Pak Rusdi marah-marah kepada saya. Ini contoh aja, Pak. Walaupun beliau marah-marah, tapi beliau masih mau mengampuni saya. Saya datang kepada beliau dengan kesalahan saya, keteledoran saya. Begini Pak, saya jelaskan. Walaupun saya dihukum post up misalkan, walaupun beliau kan tentara, suruh post up dengan kesalahan-kesalahan saya. Tapi jika ada orang atasan memanggil tidak mau datang-datang atas pekerjaan yang dia lakukan, dipanggil sekali dan mau datang, 2 kali dan mau datang, 3 kali dan mau datang, apa sih maksudnya ini? Udah dah, tapi PHK aja misalkan begitu, kita keluarkan saja. Ini manusia, Pak, kepada manusia. Bagaimana Allah
Yang Allah katakan tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Luar biasa. Yang pertama adalah kita akan selalu ingat akan dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, karena manusia ini adalah makhluk yang selemah-lemahnya. Kita tidak akan pernah bisa luput dari perkara dosa-dosa kecil, dan kita menjauh dari perkara-perkara dosa besar. Tapi tetap kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan keadaan. Dan pernah itu Pak, dalam sebuah riwayat kisah disebutkan, seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri itu kedatangan 3 orang. Orang pertama datang yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, mengadukan permasalahannya, wahai Syekh, wahai Tuhan Guru, ulun minta pendapat lawan pian. Biasa kayak itu kita mendatangi Tuan Guru. Wahai Syekh, wahai Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku ini miskin. Apa yang harus ulun lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Kemudian orang kedua datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Wahai Al-Hasan Al-Basri, di daerahku itu paceklik, tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Satu aja jawabannya Al-Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, yang ketiga ada orang datang, aku ini mandul, kata, ada bisi anak. Apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani wa ya'lakum jannati wa ja'alakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan akan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Maka kita beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan, seperti tadi apa disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya adalah yang kedua adalah apa yang perlu kita ingat, Pak? Kita perlu ingat, yang harus selalu kita ingat itu adalah kebaikan orang lain akan keberhasilan kita. Kebaikan orang lain kepada diri kita. Pada saat kita tidak membutuhkan, pada saat kita membutuhkan uang pinjaman misalkan, pada saat kita dalam kesulitan, pada saat kita merantau, kita tidak memiliki apa-apa sepeser apapun. Sekarang kita sudah menjadi orang. Nah, ini ada kalimatnya, sudah menjadi orang bilang. Bila kita semuanya orang, Pak. Cuma ada kalimat sudah jadi orang dia. Maksudnya sudah menjadi orang yang berhasil, tidak punya apa-apa. Datang pada saat kita merantau, kita berhasil, maka jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita, khususnya kepada abah mama kita yang mendoakan kita di siang dan malam. Itu tentu, Pak. Dan yang kedua, kita tidak bisa melupakan kebaikan daripada paman kita, julak kita, acil kita, tante kita, bule kita, bude kita, Pak D, tetangga kita, Pak. Kita tidak akan bisa melupakannya. Kita wajib berterima kasih, dan kita pun juga harus saling berkasih sayang. Kadang kita melupakannya. Ada pepatah mengatakan, kulit lupa kacang, kacang lupa kulitnya, kacang lupa kulitnya. Ini peribahasa yang sering kita dengar. Maka jangan sampai kita tidak atau melupakan orang-orang yang pernah
memberikan kita keberhasilan atau kebaikan kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yaskur annas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, artinya dia tidak berterima kasih, jazakumullah khair, dia tidak berterima kasih atas pemberian orang lain, dia tidak pernah cuek-cuek aja kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Pada saat dia susah, dia tidak berterima kasih kepada orang lain, maka kata Allah, lam yaskur Allah, maka sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dua hal yang perlu untuk kita ingat. Yang pertama tadi adalah kita mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah, bertaubat. Kemudian yang kedua adalah ingat akan jasa-jasa kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah dua hal yang perlu untuk kita lupakan. Apa dua hal yang perlu kita lupakan? Kebalikannya tadi, melupakan jasa kebaikan kita, apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain kita lupakan. Kita membantu orang lain kita lupakan. Kita bersedekah kita lupakan, sehingga kita terbebas dari upaya mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bisa pian buka nanti surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Quran surah Al-Baqarah 264. Jika kita memberi sesuatu, maka kita jangan menyebut-nyebut lagi apa yang sudah kita berikan, kita lakukan. Kadang kita sering tidak sengaja mungkin kita berdoa kepada Allah agar diampuni. Kalau kada ulun ini kada terbangun, kalau kada ulun kada jadi apa-apa ini, kalau kada aku tidak bisa jadi apa-apa ading ini. Kalimat ini sering kita ucapkan walaupun kita dalam rangka bukan berarti kita tapi muncul kalimat itu kalau didengar oleh orang yang menerima kebaikan itu, maka mungkin dia merasa sakit hati dan ini menimbulkan dosa bagi kita, Pak. Maka perlu ditanamkan keikhlasan ini dalam diri kita. Kalau tidak jadi saya ini tidak jadi apa-apa sudah. Berapa banyak pundi-pundi amal yang kita lakukan, ketika itu kita ungkit-ungkit. Kalau tidak saya, kalau kada ulun, kalau kada aku, maka terhambur Pak semua. Nah, Agim pernah menyampaikan, perlu saya sampaikan di sini, orang yang ikhlas itu kata beliau bagaikan orang yang dalam toilet, Pak, dalam WC ketika BAB, buang air besar. Ketika kita dalam toilet, kita buang air besar, Pak, kita akan mengeluarkan sesuatu yang pasti kita keluarkan itu, Pak, mohon maaf, berupa kotoran yang pasti harus kita siram, harus kita hilangkan. Kenapa, Pak? Kita malu jika dilihat oleh orang lain. Begitu filsafat ikhlas itu. Kita tidak pernah ngomong kepada teman kita tadi warnanya itu agak pucat ya, agak sedikit lebar atau panjang. Nah, ini kita akan sesuatu yang jorok, Pak, kita omongkan. Baunya tadi itu ada bau-bau duren. Kita tidak mungkin ngomong begitu kepada orang, Pak. Yang sudah kita keluarkan, kita pun siram, kita pun hilangkan. Kita hilangkan jejak tadi, Pak. Kemudian pun kita kadang-kadang mengharumkan ruangan itu agar ketika orang itu masuk, Pak, ruangan itu sudah harum. Nah, itulah filsafat ikhlas. Jadi tidak pernah untuk mengungkit-ungkit, karena kita tahu ketika kita ungkit-ungkit itu merupakan satu keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah melupakan kesalahan ataupun kezoliman orang lain kepada kita, Pak. Ini yang sangat-sangat sulit, Pak. Melupakan
kezoliman orang lain kepada diri kita. Sudah dizolimi kita, dikata-katai, itu tidak benar, digibah, tapi kita mau mengampuni orang lain. Dia melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita tetap tersenyum kepada dia, kita melupakan itu, maka itu sangat luar biasa, Pak. Maka ada satu kisah, Pak, dalam riwayat itu disebutkan, yang mungkin sudah populer kita dengar, Pak. Ada seseorang yang masuk masjid, Pak, ya, sangat populer kisahnya. Janggutnya basah, menenteng sandal sebelah kiri. Ujar Rasulullah dengan sahabat, penghuni surga situ. Sampai 3 hari orang itu datang, habis wudu, datang sholat. Ujar Rasulullah, penghuni surga. Rasulullah itu kan bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Orang itu penghuni surga 3 hari. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr kalau tidak salah, itu memberanikan diri untuk menyelidiki amalan apa yang dilakukan atau apa yang dia lakukan oleh orang tersebut sehingga dia dikatakan sebagai penghuni surga. Menyelidiki orang tersebut, Pak, selama 3 hari di rumahnya, tidak ada amalan sedikit pun yang dilakukan, amalan istimewa. Sholat seperti biasa, ketika dia bangun dari tidur dia berzikir sebentar, kemudian dia mengingat Allah, kemudian dia tidur kembali. Amalan khusus tidak ada. Bukan berarti saya mengajarkan kalau gitu dosa dia amalan sunnah, tidak, Pak. Tidak, amalan sunnah itu tetap kita lakukan untuk menambah apa-apa yang kita lakukan tadi. Cuma ini ada kaitannya tentang hati yang bersih. Tidak ada amalan khusus yang dia lakukan. Sampai hari ketiga sahabat tersebut pamit pulang dan mengatakan, sebenarnya aku datang ke rumahmu ini sebenarnya tidak ada sesuatu hal, akan tetapi ketika engkau datang ke dalam masjid, Rasulullah mengabarkan kepada kami yang duduk-duduk ini bersama Rasulullah setiap hari bahwa engkau itu adalah penghuni surga. Apa yang dia katakan, Pak? Tidak ada amalan yang aku lakukan selain yang engkau lihat tadi. Maka dia pun mengatakan, maka ada amalan, sebenarnya sih ada amalan yang aku sering melakukan hal itu, yaitu aku tidak pernah melakukan hasad, Pak, dengki kepada orang lain, menghilangkan amarah pada dirinya. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita tidak pernah marah, dengki kepada orang lain, mengeluarkan kata-kata kotor, makanya salah satu penyebab menjadi penghuni surga, Pak. Apalagi ditambah dengan amal-amal kebaikan kita, sholat kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, maka ini menjadi pelengkap yang luar biasa, sehingga orang-orang yang mengendalikan amarah itu terjauh dari penyakit-penyakit fisik, tekanan darah tinggi maupun yang lainnya. Maka kesimpulannya, mari kita selalu ingat 2 hal yang selalu kita ingat. Yang pertama tadi, dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kebaikan orang lain kepada diri kita. Kemudian ada 2 hal yang selalu untuk kita lupakan, yaitu kebaikan kita kepada orang lain. Untuk kita lupakan, untuk kita tidak ungkit-ungkit kembali, untuk menjadikan pribadi kita pribadi ikhlas. Yang kedua adalah agar kita selalu untuk melupakan kesalahan ataupun kezoliman orang lain terhadap diri kita. Ini yang kita luar biasa, Pak, sulit untuk melakukannya. Tapi tetap kita harus mencoba melakukan itu, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan beberapa hal ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah, khususnya terhadap diri ulun yang menyampaikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.